Apa nih? Oh, Podcastnya badak semut. Podcastnya Badak semut. Podcastnya Badak semut. Batuk dia. Subscribe lah. Namanya Huawei, mau gak nonton Bay. Ngomong apaan sih? Terkadang kita sering banget capek dengan kehidupan. Entah apa yang kita capekkan. Tidur, makan, ngerokok, gitu aja tiap hari. Udah, nggak ada kerjaan. Emang nganggur lu, nggak ada kerjaan Kehidupan lain, nganggur. udah ngerokok. Oke, kembali. Bukan kembali lagi, emang ini episode pertama. Selamat datang ya. Selamat datang di episode pertama dari Podcast Badak Semut. Badak Semut. Tuh, mungkin orang lain belum tahu nih, Lip. Oh, Podcast Badak Semut ini apa gitu. ya badak semut. Gue badak, lu semut gitu. Gue gede. Gue tinggi gue 189. Iya. Berat badan gue 170. Iya. Tinggi lu berapa? Tinggi gue 168, Berat lu? berat 45. Lu semut kecil. Enggak. Sebenarnya ada filosofinya, coba. Filosofi. Badak semut. Badak itu apa? Besar. Besar, Semut. kecil. Nah, itulah filosofi di obrolan kita di sini. Jadi kita membahas dari hal yang paling dasar kecil Anjay. sampai ke hal yang tinggi. Anjay. Gitu. Jadi ada filosofinya, bukan cuma gede kecil doang di sini gitu. Bener sih? Gokil. Jalan juga otak lu ya. Lah, Jangan mati. baru dipuji gitu langsung mati. Gue gak bisa dipuji begitu gua. Bisa belum ngerokok ya? Pusing gua. Nih, jelasin dulu lah sama teman-teman yang mungkin baru nonton yang nggak tahu podcast kita ini. Kedepannya kita tuh bakal bahas apa gitu. Sebenarnya overall yang bakal dibahas di sini adalah seputar dunia kreatif ya. Iya. Cuman nggak seputar dunia kreatif juga. Tadi yang kayak lu bilang itu, yang kayak misalnya dari hal kecil sampai hal besar. Iya, Tapi intinya hal kecil dan hal besar yang berpengaruh sama kehidupan kita gitu. Kehidupan kita. Apalagi kita sebagai seorang seniman kan kita tuh harus bisa gitu kayak memaknai sesuatu dengan sesuatu agar menjadi sesuatu. Pokoknya dalam hal seni ini luas ya. Bisa apa aja gitu loh dalam seni Luas ini. banget, Cuk. Luas banget. Jadi dari benar-benar dari kecil sampai hal yang besar bisa Iya. kita bahas di sini. Bener. Terutama untuk anak-anak kreatif. Iya, gitu. bener. Benar-benar welcome banget untuk di sini gitu loh. Dan ini untuk di awalnya emang kita berdua doang. Cuman nanti next time-nya mungkin kita ada bintang tamu ya. Iya, benar Bisa sekali. dari kayak selebgram. Bener, bisa selebgram. dari anak kreatif lah ya. Kreatif. Kayak contoh seorang sutradara lah. Benar. Atau musisi lah. Bener. Gitu kan. Karena kita banyak banget teman musisi. Nih, Alip ini dia anak angkatnya Ahmad. Dahlan. Bukan. Nggak usah ngaco. Nggak ada anak angkat siapa-siapa. Iya. Tapi biasanya yang gini-gini nih sama editor kita kepalanya digedein nih. Iya. Nah, editor kita ini emang kreatif orangnya. Nih, bener. gedean pala gue nih. Tuh kan, nggak bisa dia. Bibir gua jadi gede nih. Ntar bibir gua gede. Keren. Sumpah keren bener editor kita tuh. Keren bener. Iya, nah. Lu kan orang Bengkulu ya? Iya. Orang Bengkulu ya? Nah, ini disclaimer ya buat teman-teman yang denger. Kayak kita perkenalan dulu gitu, lo mengetahui kita satu sama lain gitu. Benar. Dia ini dari Bengkulu. Iya. Cuman Bengkulunya bukan Bengkulu yang lo harapkan. Ini adalah Bengkulu yang gak pernah lo denger. Nah, benar. Apa? Jadi Bengkulu itu kan banyak suku ya. Betul. Kalau Bengkulu itu ya ada suku Rejang lah, suku apa segala macam. Nah, kebetulan gue ini suku Lembak yang emang rada asing gitu loh. Dari segi bahasa, dari segi budaya, itu memang beda banget gitu. Kalau Bengkulu kan kayak bahasa Indonesia kita gantikan dengan oh gitu kan. Iya. Kalau ini yang misal apa segala macam. Nah, kalau kampung gua ini yang di suku Lembak ini emang bener-bener beda. Kalau bahasanya kalau orang sering dengar ya kayak bahasa Thailand gitu. Iya, sumpah. Gue pertama kali denger dia ngomong juga emang kayak bahasa Thailand. Iya, bener. Bener, emang rada-rada ini sih. Dan
susah dipelajari untuk orang-orang luar. Oke. Gitu. Kan kata lo kayak bahasa Thailand ya. Iya. Gue juga udah pernah dengar. Nah, gue mau teman-teman tuh denger gimana bahasa Bengkulu. Gue mau bikin satu kalimat Iya. dan lo harus mengartikan itu pakai bahasa Bengkulu. Ya, kalimat apa tuh? Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur nyenyak? Billy terakhir kali ngajak tidur pade ya itu. Billy lah. Nah. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang Dusa mikir wong akan detiang lah. Lihat mikir meka wei lah. di esok hari. Gue isu. Gue isu. Gue isu. Jadi kayak ada penekanan. Iya, benar. Gitu. Nah, balik lagi nih, kita bahas kreatif. Bahas seputar kreatif lah ya. Ya. Kayaknya mulai dari dasar banget kita ini harus bahas kayak ide gitu kali ya. Karena setiap apapun yang kita lakukan maupun itu seni apa segala macam di dunia kreatif ya, kita pasti berawal dari ide. Yang kayak gue bilang tadi ya. Jadi di dunia kreatif, dunia seni ini memang awal patokan itu memang benar-benar dari ide. Kalau nggak ada ide ya kedepannya nggak bisa jalan gitu kan. Nah ide. Nah ngomongin ide nih, gue pengen nanya sama lo. Gimana cara proses lo menciptakan ide yang kreatif gitu? Sebenarnya kalau menurut gue sendiri ide itu ada di mana-mana ya. Iya. Kreatif itu juga menurut gue tentatif. Kan kadang orang tuh mikir kreatif tuh bentuknya unik gitu. Iya. Kreatif itu bentuknya yang nggak pernah dilihat gitu. Iya benar. Enggak sih kalau menurut gue. Kalau tadi pertanyaan lu gimana cara proses gue nyari ide, ya dimanapun itu. Iya. Dimanapun itu gue menemukan ide sesuatu tuh pasti gue tulis gitu. Iya. Kalau gue pasti gue tulis dan mungkin bisa gue jadiin untuk film pendek gue atau video pendek gue. Sebenarnya gue bukan bikin film ya, cuman suka aja gitu. Maksudnya gue bukan seorang filmmaker yang profesional gitu, cuman gue suka aja gitu kayak bikin video tentang sesuatu. Iya. Nah, yang gue paling suka itu adalah gimana caranya gue memperhatikan orang dengan masalah-masalah dia sendiri gitu. Iya. Kayak misalnya orang sedih tuh gimana sih? Kayak orang dia pelongo-pelongo mikirin hidupnya dia tuh gimana sih ya begitu. Iya. Gue datang ke tempat rame, gue perhatiin tuh mereka sesuatu, gue perhatiin mereka satu-satu. Kadang tuh emang gue bisa ngerasain gitu. Misalnya orang ini lewat, anjing nih orang capek, mungkin setiap hari ke pasar. Iya. Mungkin dia belanja ke pasar, itu sebenarnya dia capek, cuman dia harus menghidupi anak-anaknya. Iya. Kelihatan gitu dari raut wajahnya, Iya. kelihatan dari emosinya dia gitu. Bener. Gue seneng aja ngelihatnya gitu. Gimana caranya gue begitu sih, gue liatin gitu, terus gue observasi lah ibaratnya. Iya, bener. Banyak juga kan orang terciptanya ide itu kan dari keresahan gitu kan. Itu banyak juga kan. Itu menurut gue nomor satu sih. Nah iya makanya kan. Dari keresahan yang dia temuin, dari situ dia bisa bikin lagu lah, bisa bikin film gitu kan. Banyak hal yang bisa dia buat dari keresahan itu. Bahkan yang lagi ramai sekarang kayak anak stand up comedy. Yeah. Itu mereka selalu materinya kan tentang keresahannya dia gitu. Benar. Yang relate dengan dia. Kebanyakan kalau misalkan materinya dibuat-buat ya nggak nyampe juga di penontonnya gitu. Jadi benar-benar dari keresahannya dia tuh, maka muncullah ide yang menarik gitu. Karena kan jadinya jujur, Cok. Iya benar. Jujur banget gitu, kayak apa yang dia resahkan, terus apa yang dia keluhkan gitu, terus dia tuangkan menjadi sebuah karya, kan itu anjing jujur bener gitu. Jadi orang nerimanya pun juga gimana ya? Nyampe gitu loh ke orang. Nyampe, enggak yang ngawang gitu ya. Kayak ngawang, kayak setan. Kayak kadang relate juga kan. Iya. Nah, kalau lu gimana? Apa? Proses lu mencari ide gitu, menemukan ide. Gue sama sih halnya ya. Pasti nomor satu yang lu bilang tadi kan, dari keresahan. Ya dari keresahan gue, misalnya kayak gue lagi keresahan gue yang nggak suka ngelihat orang ngerokok di jalan, misalkan kayak gitu ya. Nah di situ kadang muncul ide gue buat bikin video lah atau apalah segala macam kayak gitu. Munculnya di situ. Ntar, ini agak mengganggu nih. Apa tuh? Nggak suka ngelihat orang ngerokok di jalan. Lu pro atau kontra? Apa? Lu pro atau kontra, Cok, tentang orang ngerokok di jalan? Gue kontra sih ya. Kan ngerokok gitu, ngerokok biasa aja. Bukan, maksud gue, oke, gue nggak ada masalah sama orang ngerokok ya. Cuma masalah gue itu bisa mengganggu orang
pengendara lainnya. Coba di saat lu di jalan. Mungkin menurut lu di kendaraan gitu. Iya. Iya, di jalan. benar. Di jalan maksud gue tuh di pas lagi kendaraan. Iya, kalau itu setuju. Kalau Iya. itu setuju. Gue juga sering keprak-keprakin orang yang Iya. kayak gitu. Karena gue juga jadi korbannya, Cok. Nah itu karena bahaya banget gitu. Jadi dia tuh dengan santainya kayak nggak ada teras, kayak nggak bisa berhenti dulu untuk ngerokok di motor ngerokok. Cus, kena mata gua. Pek, ngentot, itu. anjing sakit bener, perih bener. Itu kan merugikan orang lain gitu loh. Lu jangan pernah ngerasa lu pengen senang gitu loh. Tapi lu bikin orang lain menderita gitu. Kayak ibaratnya lu punya kuasa. Lu punya kuasa nih. Lu punya kuasa Iya. nih. Tai. Tai, gitu dong. Tai. Gitu. Emang. Nah, ngomongin balik ke ide ya. Gue tuh ngerasa juga ya di zaman sekarang sama zaman dulu tuh bener-bener beda gitu loh untuk menciptakan suatu ide. Bener gak kata lo? Karena beda Bisa nih. dibilang gitu sih. Iya kan? Anak zaman sekarang itu untuk nyari ide kreatif itu keseringan mentoknya gitu loh. Dibanding anak zaman dulu. Mungkin anak zaman dulu sering juga mentok. Mungkin kayak gitu ya. Cuman anak zaman sekarang tuh lebih ke ya skill boleh kita bilang udah oke-oke semua Oke-oke. gitu loh, skill. Technical dia udah pada oke-oke banget itu, kacau-kacau. Iya. Menurut lu gimana tuh pandangan lo nih terhadap ide anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh? Ini disclaimer dulu sebelumnya tanpa merendahkan anak zaman sekarang dan anak zaman dulu, tanpa gua. Maksud gua tuh bukan anak zaman dulu lebih keren dan anak zaman sekarang tuh lebih jelek, enggak. Iya. Tapi maksud gua dalam prosesnya aja sih, Bro. Heeh. Maksudnya proses itu kan yang membentuk budaya ya. Bener. Jadi kayak sebenarnya misalnya nih ya contohnya lu untuk mendapatkan satu ilmu tuh lu harus beli beberapa majalah dan lu harus datang ke orang yang emang benar-benar tahu dan udah pernah buat itu Iya, gitu loh. iya. Kayak prosesnya zaman dulu tuh sampai seribet itu gitu. Iya. Kayak bahkan di The Beatles itu buat nyari satu kunci aja dia harus travel dari tempat dia ke tempat lain untuk dapat satu kunci gitu loh. Iya. Proses itu yang bisa bikin kita jadi lebih kuat karena kan pada basicnya setiap kesempitan dan kekerasan yang kita rasakan itu kan bakal buat kita jadi lebih kuat gitu. Bener. Beda lagi sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang tuh informasi semuanya bertebaran, informasi semuanya banyak. Iya. Saking banyaknya informasi, jadi kadang nggak ketelan. Iya, bener banget. Jadi tuh karena informasi udah enteng aja, jadi ya udah aja gitu, informasinya enteng. Iya, bener. Ya gampang dapetinnya ke sini. Kalau dulu kan enggak gitu. Iya. Dulu tuh informasi sedikit banget, susah. Bahkan ketika lu mau tahu satu argumen pun lu harus beli artikel atau koran anjing. Iya, bener. Jadi lebih ke ini ya. Jadi buat pelajaran juga sih buat kitanya juga ya. Dengan hal-hal seperti ini. Orang zaman dulu itu kalau bahasa simpelnya orang zaman dulu tuh udah terbiasa untuk ngasah, untuk mencari ide gitu loh. Udah terasah gitu. Nah, kalau zaman sekarang ini kebanyakan kayak lo bilang, kebanyakan referensi. Jadi mereka ngeliat dia mau bikin apa udah ada referensi ini yang bagus, mau bikin apa ini referensi juga bagus. Jadi dia ngelihat apa yang udah ada aja gitu. Iya. Dia nggak mengasah lagi nih untuk mencari ide yang menarik lagi gitu. Sebenarnya konsepnya sama, cuman beda prosesnya aja. Iya benar. Tapi kan perbedaan proses itu kan krusial ya. Iya. Tukang somai ini. Lewat. Bang, somai. Panggil anjing. Tolol banget. Ih, itu kan tolol. Dia bener berhenti kan dia? Bener berhenti anjing orang. Enggak ya. Tolol. Ya gitu, jadi se-easy-easynya jadi orang jadi mengentengkan gitu. Harus kita belajar. Misalnya kita callback lagi ke masalah lu itu dari kampung Bengkulu. Iya. Yang jarang orang tahu. Bener. Coba dong ceritain sedikit tentang kampung lu. Kampung gua, Bengkulu tercinta. Anjay. Jadi di provinsi Bengkulu tuh memang banyak orang belum tahu ya. Bahkan waktu gua baru masuk kuliah aja, waktu itu memperkenalkan diri, perkenalkan nama gue Daiswan, gue dari Bengkulu. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu Bengkulu, itu serentak dalam kelas tuh, enggak, termasuk lu yang bilang kayak gitu. Gua Emang ngerasa, iya? Iya. Kok gue lihat semua muka-muka lu tuh, apalagi lu paling gede kan kelihatan banget dari situ kan. Lu kan badak tuh. Gue ngerasa segitu apanya ya, segitu terlupakannya gitu loh. Ada loh
provinsi di Pulau Sumatera ini yang namanya Bengkulu yang nggak kurang dengan keindahannya, yang nggak kurang dengan budayanya gitu loh. Karena kalau dilihat ya Bengkulu itu penuh budayanya masih apa ya? Masih kuat banget gitu ya budayanya. Bahkan sejarah-sejarah pun banyak juga dari Bengkulu. Bahkan orang banyak nggak tahu juga bahwa Soekarno juga pernah tinggal di Bengkulu, yang kayak hal-hal kayak gitu. Terus orang, iya, orang juga banyak nggak tahu bahwa emas yang ada di Monas itu sebagian besarnya juga dari Bengkulu. Masa iya? Iya, itu letaknya ada di Bengkulu di daerah Lebong tuh. Tapi bukan kampung lo. Tapi Bengkulu. Kayak Bengkulu. Ini kan membahas Bengkulu Oh, iya, kan. benar. Belum nyurucut ke kampung guanya gitu. Iya, belum, Bengkulu. Bengkulu itu Bengkulu ya, Bengkulu namanya Lebong. Di situ ada tambang emas dan sebagian besar emas yang ada di Monas itu hasilnya dari situ juga. Bahkan kayak bunga rafflesia itu juga dari Bengkulu kayak gitu. Dan Bengkulu mantap lah kata gue ya. Cuman kalau menyerucut ke kampung gue, memang jadi Bengkulu tuh kayak ada dua sisi gitu loh. Jadi ada sisi daerah perpantaian dan ada sisi daerah perbukitan lah, daerah gunung yang dingin gitu. Dan ada panas ada dingin lah ya. Kayak surga neraka gitu. Waduh. Enggak. Waduh. Maksud gue cuacanya ya. Maksud gue cuacanya gitu. Nah kebetulan gue tuh di daerah yang dinginnya gitu. Oleh yang di daerah dinginnya. Gue di daerah yang dinginnya di Rejang Lebong, Binduriang tuh. Oke, jadi seperti inilah penampakan dari podcast Badak Semut yang pertama, karena kan kebanyakan ngalor ngidul ya. Kebanyakan kita itu ngobrol kemana-mana, nggak on point ya. Enggak, inilah. bukan masalah itu. Memang kagak ada persiapan aja. Memang kagak ada persiapan. Kagak ada persiapan ya. Jadi ya udah. Jadi sekarang ini adalah untuk memperkenalkan podcast Badak Semut sama teman-teman semua. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih upgrade gitu, apalagi. Yang jelas ke depannya pasti kita mungkin lebih ini ya, lebih prepare-nya lebih bagus lagi ya. Prepare-nya lebih bagus lagi. Ngundang bintang tamu gitu loh, Bener, orang-orang seni yang bisa kita pelajari bareng-bareng di sini. Termasuk kita juga bisa belajar dari bintang tamu kita gitu loh. Harapannya seperti itu. Dan untuk penontonnya juga ketika nonton kita gitu ada dagingnya gitu. Bener. Enggak tulang semua. tulang semua. Enggak kayak tukang bebek Madura yang 25.000 bebeknya dikit. Gue enggak yang ngomong gitu ya. Untuk Madura enak banget bebeknya. Cuman emang ada yang jual. Nyari aman. Kenapa sih nyari aman mulu? Jual nasi bebek emang gitu. Apa? Karena karir lu masih panjang. Karir lu kan udah dikit lagi. Anjing. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you semua yang udah nonton Iya, sampai bener. akhir. Teman-teman, pokoknya nanti ke depan kita bakal kasih konten-konten yang lebih menarik lagi, tentunya bersama bintang tamu kita juga. Benar. Mungkin orang-orang yang orang berpengaruh di dunia seni di Indonesia ini ya. Kalau sama bintang tamu kan jadi ada dagingnya gitu. Kalau sama kita kan tulang semua memang. Karena bisa kita ulik gitu loh kalau misalkan bintang tamunya. Kalau kita sama kita kan emang nggak ada dagingnya. Emang pada goblok gitu. Tidak ada yang menarik. Pada goblok, tidak ada yang menarik gitu loh. Gitu. Mungkin nanti next ke depan mungkin konsep layout kita ini lebih bagus juga ya gitu ya. Ini ya first impression gitu lah ya. First impression kita gitu. Gitulah teman-teman, pokoknya di podcast Badak Semut ini ya. Dimana ada badak di situlah ada semut gitu. Emang gitu ya? Perasaan badak aja. Jadi kalau ada badak pasti ada semut. Oh iya benar. Gitu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten yang tidak bermanfaat di awal ini ya. Tapi next pasti bermanfaat. Next pasti bermanfaat karena next pasti daging kita bakal ngundang nih bintang tamu yang keren gitu lah. Yang pasti bikin kalian mendapat pengetahuan baru lah ya. Bener sekali. Gitu. Walaupun sekarang nggak ada dapat apa-apa. Nggak ada. Tapi makasih lah ya buat kalian yang udah nonton dan makasih juga buat kru yang udah mantap banget ya. Mantap. Kru kita nih ada di sini, ada lighting, ada giver kita, lighting kita, terus di sini ada soundman kita, ada kameramen kita, terus di sini ada produser kita. Iya, ini produser kita nih. Nggak usah. Oh, nggak usah ya? Nanti kamu tidak dapat uang. Oh iya bener. Oke. Makasih. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di podcast Badak Semut selanjutnya. Kita tutup dengan lagu dari Untitled Rex Orange County. Indonesia aja, nggak bisa bahasa Inggris.
Indonesia aja udah. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, makasih buat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi.